jabatan. Maka di Permenpan apakah BKN, Peraturan Kepala BKN nomor 11 2022 itu ditegaskan Pak, ya, bahwa kabupaten kota itu wajib hukumnya untuk melakukan perencanaan kebutuhan semua jabatan fungsional, termasuk penilik, kan gitu ya, termasuk penilik. Jadi setiap kabupaten kota itu wajib menghitung berapa kebutuhan penilik pertama, berapa kebutuhan penilik gudang, berapa kebutuhan penilik manja, dan berapa kebutuhan penilik utama. Itu harus dihitung betul. Ya, itu diajukan dan disahkan. Nah kebetulan kalau untuk penilik, ini kan kami sudah menyiapkan rumus Excel-nya Pak. Nah rumus Excel ini Bapak Ibu, ini sudah meramu beberapa rumus. Pertama, rumus beban kerja. Beban kerja pemilik di level pertama, di jenjang pertama, muda, manja, dan utama, itu kami sudah hitung. Sudah hitung. Kemudian, berapa jumlah kecamatan binaan? Itu sudah kami hitung. Ya, berapa jumlah binaan Bapak Ibu satuan PAUD yang menjadi binaan Bapak Ibu? Ya, misalnya KB, TPA, SPS, kesetaraan keaksaraan, kemudian kursus, ya kemudian ada binaan PTK. Berapa jumlah pendidik yang ada di Kabupaten Bapak Ibu yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sebagai pendidik di kabupaten itu? Saya tidak bicara kecamatan ya, saya bicara kabupaten kota. Nah itu berapa lampu tenaga pendidikan, berapa pengelola KB, TPA, dan seterusnya pengelola PKBM itu masuk kategori tenaga pendidikan. Itu dihitung dan jangan berlebih-lebihkan. Ya Bapak Ibu, jangan berlebih-lebihkan data dengan alasan ingin menyelamatkan teman kita yang tidak masuk hitungan. Ya misalnya begini, misalnya dan yang terakhir tadi itu adalah rasio. Kalau kita yang ada di Jawa ini Bapak Ibu, rasionya berdasarkan ketentuan Permenpan nomor 14 tahun 2010 dan juga petunjuk teknisnya, tanggung jawab dari orang pendidik itu 5 sampai 10. Ya 5 sampai 10. Tetapi untuk di Jawa ini kita tegas ada 10. Atau orang pendidik 10 itu. Nah mungkin buat, kalau mungkin tidak kan, malu sama gaji. Ya kita kan terima gaji, terima tunjangan kan. Kalau itu hanya 1 atau 2 atau 3 binaan kan malu kita. Jadi memang yang ideal bukan orang 10 untuk Jawa. Kita nggak bicara Sumatera, nggak bicara Kalimantan, nggak bicara Papua. Dan kita bicara di Jawa. Nah, kalau itu sudah tertera angka-angkanya sudah ada, nanti secara otomatis rumus Excel itu akan melahirkan, akan menghitung berapa kebutuhan pemilik pertama, muda, manja, dan utama. Nah, jadi Bapak Ibu waktu itu repot-repot. Kalau ingin manual, ingin menguji kembali, silakan. Kami punya rumusnya. Rumus manualnya, nanti kami sudah ramu itu ke dalam Excel. Ya, bisa kita bagikan rumus Excelnya, tinggal Bapak Ibu isi. Kemudian langkah berikutnya adalah Bapak Ibu melalui Dinas Pendidikan atau BKPSDM atau OPALA silakan mengajukan kepada Biro SDM. Ya Pak, kayak hitungan tadi nih, hitungan tadi meminta rekomendasi agar hitungan itu disetujui, direkomendasikan oleh Biro SDM. Kenapa Biro SDM? Karena pemilik itu instansi pembinanya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Yang punya penjaga gawang itu adalah Biro SDM. Nanti hasil hitungan Bapak Ibu yang tadi rumusnya sudah saya jelaskan, gitu ya. Biro SDM akan minta pertimbangan ke kami, ke Direktorat Biro Kabupaten. Kalau sudah prinsipnya sudah menghitung sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan tadi, udah kami tinggal mengetik ulang aja. Kami akan memberikan pertimbangan teknis kepada Biro SDM sebelum Biro SDM itu mengeluarkan rekomendasi Pak. Minta pertimbangan teknis, kami akan mengeluarkan pertimbangan teknis. Pokoknya kalau kami sudah oke, hitungan kami sudah sesuai, gitu ya. Udah Biro SDM tinggal mengubah format itu ke dalam formatnya Biro SDM. Dikeluarkannya rekomendasi. Oke, bisa dipahami sampai di sini Pak? Saya. Nah, kalau sudah menerima rekomendasi dari Biro SDM, maka pemerintah daerah
entah dinas, entah wartawan, entah BKPSDM, itu mengajukan kepada Menpan. Minta agar hitung-hitungan tadi ditetapkan oleh Menpan. Itu lah Pak. Ya, ketika minta penetapan dari Menpan, melampirkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Biro SDM. Oke, nanti Menpan akan mengeluarkan pertimbangan SK penetapan, surat penetapan. Ya, surat penetapan yang dikeluarkan oleh Menpan. Kalau Menpan sudah setuju, sudah membalas, sudah menyetujui hitung-hitungan yang Bapak Ibu buat, maka dia akan masuk ke dalam e-formasi namanya. Ya, Bapak Ibu akan masuk ke dalam e-formasi. Nah, e-formasi ini nanti akan dijadikan dasar oleh BKN, ya, untuk mempertimbangkan Bapak Ibu yang naik jenjang jabatan. Kalau Bapak Ibu naik jenjang jabatan dari pertama ke muda ke media ke utama, ya Bapak Ibu, kalau tidak ada dalam e-formasi yang dibuka oleh BKN, yang tadi sudah disetujui oleh Menpan tadi Pak, nama kabupaten Bapak Ibu tidak ada, maka Bapak Ibu tidak bisa naik jenjang jabatan. Catat ini Pak, ini yang penting nih, menurut saya penting sekali ini. Ya, jadi jangan salah paham, kalau Bapak Ibu sudah punya sertifikat cukup, akademiknya sudah cukup, tapi kok BKN nolak? Ya, BKN nolak. Jangan-jangan pada belakang itu dasarnya kabupaten Bapak Ibu belum mendapat persetujuan dari Dewan Penetapan Informasi dari itu sebabnya Pak. Nah, apalagi sekarang BKN sudah mengeluarkan data BKN nomor 11 2022. Itu tambah galak lagi. Ya, BKN itu akan tambah galak lagi. Jadi nanti kalau sudah ada penetapan dari Menpan, sudah masuk ke dalam informasi, maka daerah itu bisa melakukan perpindahan. Misalnya dari dulu mau pindah dari Penilik, dari struktural pindah dari Penilik, ya. Itu kalau tidak ada persetujuan dari Menpan, dan informasi yang tidak ada kabupaten Bapak Ibu tidak boleh memindahkan. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Pak Jam kalau hitung-hitungannya tidak sesuai dengan budgeting angka yang ada di kabupaten kota? Misalnya begini, yang media hasil hitungan tadi rumus tadi, ya, menghitung itu ternyata di kabupaten Bapak Ibu butuh 5 media. Contoh, butuh 5 media. Ya, yang sudah disetujui oleh Menpan, yang media di kabupaten Bapak Ibu itu 5. Ternyata di kabupaten Bapak Ibu BZT-nya, angka realnya itu lebih dari 5. Misalnya 7, misalnya 8. Coba ya. Nah, itu yang lebihnya kan tadi 5. Kalau 7 atau 8 lebih 3. Betul kan? Ya, lebih 3. Nah, lebih 3 ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Ya, tidak akan berpengaruh. Oh, nanti 3 orang ini nanti akan didelek jadi pemiliknya. Tidak. Udah jalan aja biasa. Sudah jalan biasa, udah. Ikutin aja prosedur yang biasa. Jadi tidak akan mempengaruhi, oh kan butuhnya 5, karena lebih 3 ini dideportasi gitu. Di jabatan lain. Tidak. Gitu Pak ya. Cuman masalahnya adalah, kalau contoh tadi yang overload, yang media, kan media Bu ya, maka yang muda ini selama jangankan lebih, pas saja. Kan butuhnya 5, ternyata yang ada pemiliknya 5. Gitu kan ya? Maka yang muda itu tidak bisa naik ke media. Ya, kalau memang sudah ditetapkan medianya 5, maka yang muda ini tidak bisa naik ke media. Begitu Bapak Ibu. Nanti pensiun Pak, itu nunggu pensiun. Pertama, menunggu yang bersangkutan pensiun. Ada lowong kan? Tapi kan masih ada lebih 3 tadi Pak. Ya kan? Nunggu yang 4 ini keluar, baru dia bisa naik. Ya, jadi yang 8 orang ini nunggu pensiunkan, nunggu naik ke utama, nunggu pindahkan, atau dia meninggal dunia. Jangan didoain lah. Kenapa konsep ini diberlakukan Bapak Ibu? Sekarang ini Bapak Ibu yang
jenjang jabatannya rendah, boleh jewer, boleh nyentil jenjang jabatan lain yang leha-leha. Ya kan? Ya udah makanya dia ada 8 orang nih Pak, dia kerjanya enak aja, mau kerja di warung kopi. Kerja enggak? Gitu kan ya? Nah, akhirnya apa? Dia kan gak naik nih. Gitu kan ya? Gak naik-naik, kan akan mempengaruhi dunianya yang muda naik kematian. Bapak boleh negara yang bersangkutan. Ya, dengan Bapak diam diri tidak naik-naik, saya gak bisa naik. Boleh negara sekarang. Jadi kita memang kebijakan pembebasan sementara sudah tidak ada lagi. Ya, kebijakan pembebasan sementara sebagaimana diatur dalam pasal 28 Permen MP nomor 14 itu tidak berlaku lagi. Seiring dengan keluarnya Permen MP nomor 13 2019. Di situ ada yang pernah lihat itu bahwa kebijakan pembebasan sementara karena tidak mampu melaksanakan yang dipersyaratkan untuk naik pangkat golongan, naikkan jabatan sudah lebih 5 tahun jadi pembebasan sementara itu tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu yang lebih dari 5 tahun tidak naik pangkat memang tidak ada masalah, tapi nanti Bapak Ibu akan berhadapan dengan teman sendiri. Gitu, jadi ya tapi jangan ribut juga, nanti berantem lagi disantet supaya cepat kasih, jangan begitu lah. Oh itu biadab betul kamunya, terbesit pikiran. Misalnya gitu loh, misalnya ya Bapak Ibu ya, misalnya sampo. Ya Bapak Ibu ini penjelasan terkait dengan perencanaan pendidikan. Jadi kita sudah punya rumus, bersyukur pendidik punya rumus, pengawas nggak punya. Tanya dinas pendidikan ketika minta persetujuan formasi pengawas, nggak punya rumus. Yang baru punya rumus di lingkungan GTK itu baru pendidik. Kamu belajar sudah ada rumusnya, tapi belum terformulasikan ke dalam Excelnya. Ada Permendikbud nomor 31 2017 untuk yang kamu belajar. Tapi untuk pendidik ini kami memang kemarin belum ditetapkan oleh ketetapan menteri. Kenapa? Karena tetap kami revisi kan Permen nomor 14-nya. Kalau revisi Permen 14 sudah selesai, maka rumus itu pun akan kami ubah lagi. Dan perencanaan kebutuhan yang Bapak Ibu mendapatkan persetujuan Menpan, ya itu berlakunya sampai dengan 2024. Sebetulnya ketentuannya berlaku 5 tahun. Cuma 5 tahunnya dihitung mulai 2019. Ya, 5 tahun dari 2019 ke 2024. Dan gitu ya. Jadi kalau nanti Bapak sudah mendapat persetujuan dari Menpan, itu berlaku sampai dengan 2024. Setelah 2024 ajukan lagi, hitung lagi. Gitu Pak. Jadi nanti bisa diselesaikan. Karena kita kan nggak tahu berapa jumlah satuan bilangan kita. Apakah dapat tetap ajak atau akan berubah atau berkurang. Kan begitu ya, harapan kita bertambah dan tidak berkurang. Itulah pesan menjadi pemimpin. Ada pertanyaan yang rencana kebutuhan ini gimana Pak Nadia? Memang kita lagi berjuang, saya juga tahu. Karena beliau nggak bisa yang utama. Kalau beliau ada penetapan dari Menpan, gimana Pak Nadia? Lepas dari yang kebanyakan Bapak tinggal kabupaten besar itu tingkat kebayanya yang pendidikan itu ada bagian analisis kebutuhan. Namun rumus-rumus itu malah dia sendiri juga tidak tahu karena malah tidak dari penilai. Jadi sementara ini memang ibu-ibu dari Jakarta itu mengapresiasi itu dari penilai itu karena malah dari Jawa Tengah masih juga. Sehingga di pendidikan itu malah meminta untuk menyusun sendiri, dia sendiri sudah tahu, tidak tahu. Dan selama ini untuk di Wonogiri dulu periode ini Bapak untuk diterangkan tentang yang mencantum mungkin diperlukan itu untuk yang seperti yang diterangkan Bapak. Yang lainnya sudah overload, khususnya dipenilai, bisa dipenilai. Jadi itu di guru dan pengawas ya sekarang ini belum menggunakan ini. Maka dari itu Bapak untuk peraturan seperti ini kalau memang bentuknya ada proaktif untuk yang penilai itu mencari kota di media maupun di utama, berarti kalau dia tidak proaktif ya mungkin apakah ini setiap jenjang jabatan dia harus memutuskan sendiri-sendiri karena penilai membutuhkan pada
harus dikolektif lewat dinas pendidikan oleh jabatan pejabat fungsional analis kebudayaannya nanti. Padahal menunggu pengawas, menunggu dari guru. Nah inilah. Ya, oke baik Pak Kadia. Jadi disarankan yang beres saja. Jangan nunggu lengkap. Karena di pusat pun, di kementerian pun itu tidak lengkap. Itu masalahnya. Sekarang ini minta rumus seperti untuk menghitung pengawas, nggak ada Pak. Bahkan yang ngurusi pengawas sekarang sedang berguru kepada kami. Itulah Pak, berguru kepada kami. Maka kita jadi benchmarking oleh Menpan. Ketika dilakukan dialog antara Menpan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini ada BPK, membicarakan rumus penghitungan. Nah, untuk guru, nggak ketemu Pak. Beliau sudah mengajar orang, tapi orang itu salah yang diajar. Yang dirangkul itu salah. Makanya Menpan menolak apa yang sudah mereka rumuskan. Maka diminta guru itu belajar ke kamu, belajar ke Pak Diri. Karena Pak Diri sudah punya rumus. Begitu. Jadi ini Bapak Ibu, saran saya jangan yang lengkap duluan, rayu ya dinasnya, rayu ormalahnya, rayu BKPSDM-nya, tidak menunggu. Karena memang saya informasinya awal belum ada. Rumusnya di Jakarta belum dirumuskan. Terus supaya tahu kalau kapan lagi kita kalau mau mengusulkan Pak, kalau menunggu rumus yang belum beres. Jadi ya sedikit masalah, sampaikan aja, telanjakin aja. Di kementerian belum ada itu rumus itu Pak. Kalau nggak percaya datang, itu aja sudah datang gitu loh Pak. Biar aja dulu pendidikannya itu yang dan kamu belajar. Yang sudah punya dasar itu. Gitu Pak ya. Nah, jadi begitu. Jadi Bapak Ibu ada kemarin pengalaman di DKI Jakarta. Jakarta itu punya peraturan gubernur tentang formasi jabatan ini Pak. Ada mereka punya. Ada pertama berapa bulannya, juga berapa, dia berapa, berapa. Itu dia dalam pergub. Cuma sayang pergub ini tidak mengacu kepada Permenpan, penetapan Menpan. Makanya ketika ada pemilik DKI Jakarta akan naik ke Media, ditolak Pak. Kalau itu sudah pergubnya, karena pergub itu tidak mengacu kepada penetapan dari Menpan. Jadi setelah ada penetapan dari Menpan, maka silakan itu diformalkan dalam bentuk peraturan menteri atau peraturan wali kota. Ya, setelah itu diformalkan oleh Menpan. Jadi itu Pak ya. Jadi Bapak Ibu tolong nih, kalau Bapak Ibu tidak bergerak, ya kabupaten Bapak Ibu tidak bergerak, yang rugi Bapak Ibu sendiri, anggota Bapak Ibu sendiri. Ya, dan jangan ragukan rumus Excel yang sudah kami buat. Kalau ingin manualnya, silakan itu sendiri. Ya, dengan rumus yang sudah ada di dalam peraturan menteri. Itu memang sudah setuju. Jadi walaupun belum diterapkan, diputuskan dalam keputusan menteri, dan juga dalam bentuk peraturan menteri, tapi Menpan kami sudah jelaskan bahwa ini akan dilakukan perumusan Menpan baru. Maka yang ini kami tidak finalkan dalam bentuk peraturan menteri. Ya, karena akan diubah lagi. Karena menjadi peraturan menteri itu tidak mudah dan tidak murah. Akhirnya nanti sudah ditetapkan besoknya revisi Menpan dan diubah. Nah, kami sudah jelaskan ini kepada Menpan sudah diterima yang dikatakan oleh mereka yang penting ada dasar hitungan. Nah, dasar hitungan itu kalau memang daerah ini menghitung ulang, monggo silakan. Tapi nanti hasilnya tidak akan jauh beda. Nanti akan kami bandingkan apa yang dihitung oleh analis di sana Pak, ya dengan hitungan dengan rumus itu pasti nggak jauh beda. Ya, nggak jauh beda. Banyak teman-teman dari daerah itu bermain di rasio. Saran saya Bapak Ibu jangan bermain-main dengan rasio. Dan juga di sebelah satuan pembinaan jangan sampai bermain-main di sana. Karena apa nanti rugi. Bapak Ibu nggak kebagian data. Pemiliknya banyak, ya Pak kalau dia enak. Itu nggak apa-apa Pak. Udah pulang. Ya, jadi kita Bapak Ibu ya. Masih ada pertanyaan lain sebelum saya beralih ke isu yang lain, silakan Bu. Tadi saya udah ngantuk nih, udah bangun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang kiranya hari ini bisa bertatap muka langsung dengan Pak Jajang, karena selama ini kita bisa di ini ya. Pak Asya, mohon maaf Pak. Kalau bekas pajak
Selama ini kan ketemu hanya lewat ini Pak YouTube, lewat iya. Bapak, ini mungkin permasalahan yang kami hadapi mungkin untuk Jawa Tengah, mungkin mayoritas ya Pak. Menurut keadaan pemilik, banyak daerah-daerah yang kurang pemilik, bahkan mungkin saat ini habis, nggak punya sama sekali ya. Nah, ini untuk penilik seperti kami sudah berusaha bagaimana supaya pemilik daerah kami itu bertambah. Karena mengingat persatuan kaum non-formal di daerah kami itu sekarang banyak sekali Pak yang mendirikan. Nah, berarti kan butuh adanya pembina yang rasio sesuai dengan jumlah satuan PAUD non-formal yang ada di daerah kami. Hanya saja kesulitan-kesulitan di daerah mungkin selama ini yang saya tangkap adalah mungkin pemilik itu masih dipandang sebelah mata mungkin ya. Mungkin mereka juga tidak membutuhkan atau begitu mungkin ya Pak, ini juga kami. Tapi berapa kali kami menghadap, sudah kami sampaikan begini kita butuh begini, apalagi satu penilik sampai dua kecamatan, di mana satu penilik sampai 40-60 itu satuan PAUD sudah overload sekali, sehingga pelayanan kami sudah kita maksimalkan. Walaupun itu sudah maksimal, tetapi karena itu sudah overload, tentu masih belum bisa ya Pak ya begitu. Apakah dengan adanya apa tadi kepala BKN? Alasan pemerintah daerah dalam hal ini kami selama ini motornya kan di dinas pendidikan. Nah ini baru sudah kita kejar, selalu kita kejar, insya Allah juga mau ini Pak diusahakan gitu. Tapi takutnya mentoknya nanti di daerah, takutnya gitu Pak. Karena kemarin penilik kami itu 1 tahun bisa hanya 3 Pak, 1 kabupaten itu. Kudus hanya 3 penilik tahun kemarin. Sekarang karena kemarin kami ada tambahan 4 jadi bisa 7 begitu Pak. Sehingga dengan jumlah yang hampir 300 satuan PAUD non formal itu kiranya kita tidak ini mampu untuk optimal ya Pak ya begitu. Dengan adanya peraturan dari kepala BKN yang disampaikan Bapak tadi, saya sangat senang bahwa setiap daerah wajib ya Pak ya membuat perencanaan untuk pengusulan formasi tenaga fungsional, salah satunya penilik. Nah, karena tadi dikatakan wajib, apakah ada sanksi Pak apabila daerah itu tidak tidak merencanakan begitu Pak? Karena yang rugi nanti kami kan Pak begitu. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sanksinya tadi yang saya katakan, Ibu tidak bisa naikkan jabatan. Kalau nanti tidak bisa naikkan jabatan, Ibu gebrak meja tuh pas pejabat. Ini saya tidak bisa naik karena Bapak tidak merencanakan itu. Itu sampaikan Bu, bahwa risikonya seperti itu. Jadi kalau Ibu berani malah bilang dibutuhkan. Kita bermain di pengadilan gitu loh Bu, karena hari ini kan terhambat. Gara-gara mereka tidak mau mengusulkan itu. Jadi memang kita harus bilang tancap aja nih, kalau tidak diusulkan sesuai dengan fakta BKN nomor 11 ini, maka karir kami akan terhambat. Tolong dipikirkan Pak, gitu kan? Disampaikan Bu, menambah. Dan ini ada satu kekhawatiran pemerintah daerah ketika akan mengangkat penilik, seolah-olah dengan mengangkat penilik mereka terbebani dengan anggaran. Benar? Gitu ya, seolah-olah. Padahal itu tidak berpengaruh. Asal data kebutuhan Kabupaten Bapak telah mendapat persetujuan Menpan. Menpan itu akan mengusulkan Kementerian Keuangan, ya Bapak Ibu, berapa jabatan fungsional ini akan di Indonesia. Ini sekarang saya sudah diminta ya, data kami per kabupaten kota per jumlah jabatan. Bu Yanti yang kemarin kami minta tuh, itu sudah kami gitu. Ya pengawas lain yang kami baru karena mereka punya sistem kan. Jadi kita belum, sistem ini belum lengkap tuh. Ya tolong teman-teman Bapak Ibu yang berkomisi untuk segera mengisi. Karena itu nanti kami akan kesulitan ketika butuh data. Jadi sekarang ini kami sedang berkami oleh Direktorat yang untuk diserahkan ke Menpan. Menpan meminta berapa jumlah penunjuk jabatan di kabupaten kota seluruh Indonesia.
itu yang sedang diminta. Ya, Bapak Ibu, ini tolong, kita harus kerja cepat ini. Ini berkaitan dengan anggaran. Ini berkaitan dengan anggaran. Nah, nanti saya cerita lagi nih, bahwa Menpan sudah minta persetujuan dari kami, minta pendapat dari kami. Ya Bapak Ibu, ingin mengangkat pemilik dari P3K. Bukan PNS lagi. Ya, kemarin Menpan melalui Biro Hortala kami minta pendapat ke kami, karena kami yang menangani pamong pemilik, apakah nanti ke depan kita mengizinkan untuk pengangkatan pemilik dari jalur P3K. Ya, karena dari 2022 sampai dengan 2023 sudah tidak ada pengangkatan lagi CPNS. Pamong Belajar sekarang ini sudah dibuka formasi P3K Pamong seperti P3K-nya dulu. Itu sudah dibuka. Bahkan di SKB Kebumian sudah ada itu Pamong Belajar P3K apa? Ya, Pamong Belajar kami belum mengeluarkan kebijakan apapun terkait dengan pengangkatan Pamong Belajar P3K. Itu kami sedang data berapa jumlah Pamong Belajar P3K. Nah, nanti di pemilik pun akan diangkat melalui jalur P3K. Dari mana mereka? Itu pertanyaan dari Menpan. Kami menjawab, mereka yang bisa diangkat menjadi pemilik P3K pemilik itu yang pertama, ya para tutor senior yang sudah mengabdi sedemikian rupa. Ya, itu bisa direkrut menjadi P3K pemilik. Pertama, kemudian pendidik PAUD, ya, pendidik PAUD yang sudah senior, dan dia bisa membuktikan bahwa dia mengabdi sebagai pendidik PAUD itu sudah sekian lama, bisa diangkat menjadi pemilik. Instruktur khusus sudah sekian tahun menjadi instruktur khusus boleh diangkat menjadi P3K. Jegrek yang sudah pasti, kalau S1 kependidikan, mutlak itu Pak, nggak bisa ditawar. Nah nanti orang-orang yang sudah kita usulkan ini Bapak Ibu, dia akan mendapatkan bonus 25% nilainya. Misalnya begini, butuh nilai untuk lolos menjadi P3K pemilik, nilainya 100. Maka dia akan diberikan nilai 75. 75 dia harus kejar. Dari tes, ada seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Itu biasanya kompetensi dasar untuk CPNS. Tapi kalau untuk P3K langsung seleksi kompetensi bidang. Akan dites kemampuannya. Ini beneran saya bercanda. Saya bercanda ngomong kopi itu bercanda. Kenapa kok saya udah minum Bu ya? Saya biasa bercanda. Ya Bu ya. Jadi itu kemungkinannya. Jadi untuk pengangkatan CPNS baik itu Pamong, yang jelas kalau pendidikan tidak ada pengangkatan CPNS ya, dia hanya memindahkan. Tapi nanti akan dilakukan seleksi P3K untuk pendidikan. Dan kami sudah membuka formasi untuk yang lulusan S1 PNS, S1 Pendidikan Masyarakat itu menjadi latar belakang dan bisa memiliki jabatan fungsional. Jadi begitu Pak. Jadi kita sudah pelan-pelan merangkak ini. Kita harus selalu bersikap ya. Ya betul. Dan ini, kenapa? Background untuk menjadi pendidik sekarang ini, ya, itu sulit mencari sekaligus. Ya, betul Pak. Jadi nanti Menpan akan dulu itu di pengawas tahunnya. Ya, jadi lebih apa? Ya. Jadi memang sekarang bakal dibuka. Kami sudah mengidentifikasi jurusan apa saja yang boleh jadi pendidik. Yang kami prioritaskan adalah jurusan PPS. Kalau yang jurusan PPS-nya hanya itu saja, itu bisa ditambah ke jurusan pendidikan. Artinya bisa luas. S1 PAUD. Kita buka, kita prioritaskan kan Pak. Kita prioritaskan yang PPS, tetapi bidang pendidikan lainnya boleh. Boleh. Yang penting pendidikan. Untuk adanya formasi P3K penilik tadi yang dari Pamong, Buntag dan sebagainya tadi, apakah itu kabupaten kota harus mengusulkan juga? Itu yang informasi yang tadi saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi usulin, nggak perlu teriak-teriak. Kami kekurangan penilik, kami kekurangan Pamong. Dari perencanaan kerusuhan itulah Sudah muncul. Dirumuskan muncul, dimasukkan.
Itu di usulannya tadi. Analisis jabatannya. Analisis jabatan kan muncul kurang berapa. Termasuk jelasnya posisinya 75 baru ada 59. Kita juga nih. Idealnya berapa? Yang ada berapa? Berapa?